In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada awal tahun 2013, di sebuah gudang tua di kawasan Malang, Jawa Timur, sebuah kotak berdebu yang telah tersimpan selama 10 tahun akhirnya dibuka. Di dalamnya, ditemukan sebuah alat kecil pencatat suhu dan kelembapan, serta setumpuk surat yang telah menguning. Benda-benda inilah yang akan membalikkan sepenuhnya tuduhan palsu pembunuhan yang dijatuhkan pada seorang pria 10 tahun sebelumnya. Kisah ini mundur 10 tahun ke belakang, ke bulan Agustus 2003. Di sebuah kebun anggur di Malang, pada suatu subuh 3 hari menjelang panen raya, Dewi Lestari, seorang wanita berusia 41 tahun, ditemukan dalam kondisi tubuh yang sudah dingin. Suaminya, Budi Santoso, yang hendak pergi menyiram tanaman, menemukan pintu rumah kaca terkunci dari dalam dan terpaksa mendobraknya dengan sebilah sabit. Di bawah rimbunnya tanaman anggur, istrinya terbaring tanpa sehelai benang pun. Namun, ada yang sangat ganjil dengan tempat kejadian perkara. Di lantai tanah yang lembab, tak ada satupun jejak kaki yang terlihat, tak ada tanda-tanda perlawanan, maupun jejak orang lain yang masuk dari luar. Justru, area di sekitar jenazah tampak rapi seolah ada yang sengaja menyapunya dengan tangan. Pakaian yang dikenakan korban juga tidak ditemukan dimanapun di dalam rumah kaca itu. Suasananya seperti sebuah ruang tertutup yang terkunci dari dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah kaca yang terkunci itu? Pihak kepolisian pun mulai melakukan penyelidikan. Anehnya, tempat kejadian itu luar biasa bersih. Tidak ada sidik jari, tidak ada jejak, sama sekali tidak ada petunjuk yang tersisa. Bahkan seorang detektif berpengalaman pun dibuat bingung oleh TKP yang tertata begitu sempurna. Beberapa hari kemudian, sebuah jaket kerja usang ditemukan di selokan belakang rumah kaca. Di dalam jaket itu ditemukan beberapa helai rambut dan sobekan kain milik korban. Polisi pun menetapkan pemilik jaket itu sebagai pelaku. Namun, sang pemilik jaket berteriak histeris, mengatakan bahwa ia telah memberikan jaket itu kepada orang lain sejak lama. Tak ada yang mempercayai perkataannya. Akhirnya, seorang pria divonis sebagai pembunuh keji yang telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Para tetangga dan warga desa meludahi tembok rumahnya. Bahkan, putri sematawayangnya pun memunggunginya, ikut meyakini bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Dunia percaya bahwa kasus itu telah terselesaikan dengan tuntas. Kebenaran pun seolah terkubur selamanya di dalam tanah kebun anggur itu. Waktu terus berlalu tanpa terasa, hingga 10 tahun lamanya. Namun ada satu hal yang terlewatkan dari tempat kejadian yang tampak bersih sempurna itu. Sebuah jejak yang sangat kecil ditemukan di bawah kuku korban. Korban yang dikira tewas tanpa perlawanan, ternyata sempat mencengkeram sesuatu sesaat sebelum napasnya berhenti. 10 tahun yang lalu, tak ada yang memerhatikan serpihan kecil itu. Bukti yang tersegel dan tersimpan di gudang kepolisian itu, kini akan mulai berbicara. Pada awal 2013, seorang wanita muda tengah membereskan barang-barang peninggalan seorang kerabat lansia yang baru saja meninggal dunia. Di dasar sebuah kotak, ia menemukan setumpuk surat yang tak pernah berani ia buka selama 10 tahun. Di sampingnya, tergeletak sebuah buku tabungan usang yang mulai mengguncang segalanya. Tangan wanita muda itu terhenti di sebuah halaman saat membolak-balik buku tabungan itu. Di sana, tercetak sebuah alur transaksi uang yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Roda waktu yang telah berhenti, kini mulai berderit dan berputar kembali. Malam itu, di dalam rumah kaca yang terkunci, apakah benar hanya ada suami dan istri? Siapakah yang telah membersihkan tempat kejadian itu dengan begitu sempurna, hingga tak meninggalkan satu jejak kaki pun? Dan di bawah kuku korban yang mencengkeram di saat-saat terakhirnya, jejak siapakah yang sebenarnya tertinggal? Mari kita ungkap kebenaran dari kasus yang penuh ketidakadilan ini. Awal mula perkara, Agustus 2003. Subuh di Malang masih diselimuti kegelapan pekat. Semburat fajar baru saja mulai merayap di punggung gunung yang jauh. Pukul 5 subuh, 3 hari menjelang panen anggur, Budi Santoso bangun dari tidurnya seperti biasa. Hari-hari seorang petani berusia 46 tahun itu memang selalu dimulai di waktu fajar seperti ini. Budi mengenakan sepatu bot usangnya, mengambil gembor dan cangkul, lalu melangkah ke halaman. Embun semalam menetes seperti butiran perak di setiap alur tanah kebun. Budi Santoso melangkah perlahan menyusuri kebun, menginjak embun pagi. Kebun anggur ini adalah ladang kehidupan yang ia bangun bersama istrinya, Dewi Lestari, dengan cucuran keringat dan kerja keras. Istrinya, yang meninggalkan kehidupan kota untuk pindah ke desa,
merawat kebun itu hingga tangannya melepuh. Setelah lebih dari 10 tahun merawatnya dengan penuh ketulusan, kini tiba saatnya mereka memetik buah anggur yang telah matang. Budi bersenandung kecil, seraya tiba di depan rumah kaca ketiga. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Pintu geser yang biasanya ia biarkan setengah terbuka, hari ini terkunci rapat dari dalam. Budi mengerutkan kening sambil menarik gagang pintu. Pintu itu hanya berderak tanpa bergerak sedikit pun. Budi mencoba menempelkan wajahnya ke celah pintu untuk mengintip ke dalam, tetapi suasana yang gelap membuatnya tak bisa melihat apa-apa. Perasaan aneh mulai merayap di punggungnya. Budi memanggil nama istrinya beberapa kali, namun tak ada jawaban dari dalam rumah kaca. Dengan tergesa, Budi berlari ke gudang untuk mengambil sabit. Ia kemudian mengaitkan sabit itu ke selot di bawah kusen pintu dan menariknya sekuat tenaga. Setelah beberapa saat bersusah payah, selot itu akhirnya terlepas dengan suara yang gaduh. Ketika Budi mendorong paksa pintu itu, hawa panas dan lembab langsung menyergap wajahnya. Udara di dalam rumah kaca yang terkurung semalaman terasa begitu berat dan pengap. Budi melangkah masuk sambil menunggu matanya terbiasa dengan kegelapan. Di antara sulur-sulur anggur yang menjuntai, ia melihat sesuatu berwarna putih terbaring di lantai tanah. Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Saat ia mendekat, di depan matanya terbaring istrinya, Dewi Lestari, tanpa sehelai benang pun, dalam posisi telentang. Wanita berusia 41 tahun itu tak bergerak sedikit pun, seolah sedang tertidur lelap. Sabit di tangan Budi terjatuh ke tanah. Sayang, sadarlah, apa yang terjadi? Budi berlari menghampiri istrinya, memegang pundaknya, dan mengguncangnya sekuat tenaga. Namun, tubuh Dewi Lestari sudah kehilangan kehangatannya, dan terasa dingin, tangan Budi gemetar hebat. Dengan langkah terhuyung, Budi berlari keluar dari rumah kaca. Ia menggedor-gedor pintu rumah tetangganya dengan panik untuk meminta tolong. Teriakan panik di pagi buta itu membangunkan Pak Lurah Hartono, yang langsung berlari keluar masih dengan pakaian tidurnya. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok desa. Tak lama kemudian, seorang polisi dari polsek terdekat datang dengan terengah-engah mengayuh sepedanya. Pak Hartono ditarik oleh Budi, masuk ke dalam rumah kaca. Begitu melihat pemandangan di dalamnya, ia terpaku di tempat. Sebagai orang yang sudah lama tinggal di desa itu, Pak Hartono sudah pernah melihat berbagai macam kejadian, tetapi pemandangan seperti ini adalah yang pertama baginya. Yang paling aneh adalah lantai tanahnya. Di lantai tanah yang lembab itu, tak ada satupun jejak kaki yang terlihat. Justru, area di sekitar tubuh Dewi Lestari tampak begitu rapi, seolah sengaja disapu dan diratakan dengan tangan. Pakaian korban juga tak terlihat dimanapun. Pak Hartono menelan ludah dengan susah payah dan tanpa sadar melangkah mundur. Sekitar 1 jam kemudian, Inspektur Heru Prasetyo dari Tim Reserse Kriminal Polda Jawa Timur tiba di lokasi. Heru adalah seorang detektif veteran yang telah menangani kasus-kasus kriminal besar selama hampir 20 tahun. Bahkan bagi Heru yang sudah berpengalaman pun, TKP sebersih ini jarang sekali ia temui. Heru memandang sekeliling rumah kaca dengan tatapan tajam. Di lantai, tak ada tanda-tanda perkelahian, tak ada pula jejak penyusup dari luar, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. TKP itu luar biasa bersih. Pandangan Heru terhenti di salah satu sudut dekat pintu masuk. Di sana, ada sebuah mesin kecil yang secara otomatis merekam suhu dan kelembapan. Lampu indikatornya menyala biru dengan tenang, dan angka-angka di layarnya menunjukkan kondisi normal. Heru mengeluarkan buku catatannya dan menuliskan fakta itu dengan rapi. Di luar rumah kaca, Budi Santoso terduduk lemas di tanah, menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil terisak-isak. Inspektur Heru mendekatinya dengan hati-hati dan menanyakan beberapa hal. Dengan wajah pucat, Budi hanya mengulang-ulang kalimat yang sama. Saya hanya keluar untuk menyiram tanaman subuh tadi. Pintunya terkunci, jadi saya dobrak dengan sabit. Lalu istri saya. Budi tak sanggup menyelesaikan kalimatnya dan kembali menangis. Heru menatap tangan Budi yang berlumuran tanah dan bahunya yang bergetar dalam diam. Jenazah Dewi Lestari segera dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor, Polri. Beberapa hari kemudian, hasil autopsi yang keluar membuat kening Heru semakin berkerut. Penyebab kematian diperkirakan karena mati lemas, asfiksia, tetapi tidak ada luka perlawanan yang berarti di tubuhnya. Ini berarti korban diserang tanpa sempat melakukan perlawanan yang berarti. Namun, ada satu hal. Di bawah kuku jari tangan kanan Dewi Lestari ditemukan serpihan kulit yang sangat kecil. Dokter forensik yang melakukan autopsi menulis dengan hati-hati dalam laporannya. Korban diduga diserang secara tiba-tiba,
sehingga tidak sempat melawan, namun terlihat adanya bekas cengkeraman instingtif sesaat sebelum meninggal. Tim investigasi dengan hati-hati mengambil sampel serpihan kulit di bawah kuku itu dan menyegelnya sebagai barang bukti. Namun, tak seorang pun di sana yang menyangka betapa berat kebenaran yang terkandung dalam serpihan kecil itu di kemudian hari. Sementara itu, fakta bahwa pakaian korban dilucuti dan menghilang mulai mengarahkan penyelidikan ke satu arah tertentu. Di antara para penyidik, mulai beredar spekulasi bahwa ini mungkin kasus yang dipicu oleh pertengkaran suami istri atau masalah perselingkuhan. Bahkan sebelum pemakaman dimulai, sebuah rumor aneh mulai menyebar diam-diam di desa. Rumor itu menyebutkan bahwa hubungan Budi dan istrinya sudah lama tidak harmonis. Anehnya, sumber dari rumor tersebut adalah orang yang tak terduga. Adik kandung Dewi Lestari, Joko Purnomo, 38 tahun, yang sudah datang dari Jakarta 3 hari sebelum kejadian. Joko, dengan ban lengan tanda duka, menangis paling keras di antara semua orang. Orang-orang merasa iba melihat Joko yang berlinang air mata di depan para pelayat. Namun, di tengah kesedihannya, Joko diam-diam mendekati para detektif dan membisikkan sesuatu. Ia bercerita bahwa kakak iparnya, Budi, sering melakukan kekerasan pada kakaknya setiap kali mabuk. Joko menyeka air matanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kakak saya, tidak ada yang tahu betapa menderitanya dia selama ini, Pak Inspektur, kata Joko dengan suara serak, seolah mengadu pada detektif. Heru menatap mata Joko yang basah itu dengan tatapan datar. Orang pertama yang menemukan jenazah adalah sang suami. Adanya rumor hubungan yang tidak baik dan kondisi jenazah telanjang tanpa pakaian. Ketiga hal ini mulai membentuk sebuah gambaran di benak Heru. Ia memutuskan untuk menetapkan Budi Santoso sebagai saksi kunci dan mulai menelusuri alibinya. Sementara Budi meratapi kepergian istrinya di rumah duka, panah penyelidikan perlahan-lahan mengarah padanya. Dan semua pemandangan itu diamati oleh Joko Purnomo dengan tatapan dingin yang tersembunyi di balik matanya yang sembab. 4 hari setelah kejadian, di ruang interogasi Polres Malang, suasana terasa berat. Di bawah lampu neon, Inspektur Heru duduk berhadapan dengan Budi Santoso. Heru berulang kali menanyakan kegiatannya selama 3 jam pada subuh hari kejadian. Jawaban Budi selalu sama dari awal hingga akhir. Saya sendirian di kebun, menyiram tanaman. Seperti yang biasa saya lakukan selama bertahun-tahun, jawab Budi dengan lemah. Kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Masalahnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengonfirmasi perkataannya. Pekerjaan di kebun pada dini hari adalah sesuatu yang sudah lama dilakukan Budi seorang diri, jadi mustahil ada saksi. Heru mengetuk-netuk meja dengan ujung pulpennya sambil mengamati wajah Budi. Semua bukti tidak langsung yang ditemukan sangat cocok dengan skenario pembunuhan spontan akibat pertengkaran suami istri. Terlebih lagi, keberadaan pakaian korban yang hilang masih menjadi misteri setelah berhari-hari. Keyakinan Heru semakin condong ke satu arah. Namun, orang yang sebenarnya menyingkirkan pakaian itu adalah orang lain. Orang itu adalah Joko Purnomo. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang. Pada subuh hari kejadian, setelah melakukan kejahatannya, Joko tidak terburu-buru. Ia bergerak dengan sangat cermat untuk membuat TKP seolah-olah merupakan akibat dari pertengkaran asmara yang dilakukan oleh kakak iparnya. Joko mengambil pakaian kakaknya, membawanya ke tempat sepi, dan membakarnya diam-diam. Ia telah menghitung bahwa semakin lama pakaian itu tidak ditemukan, orang-orang akan semakin yakin bahwa ada pertengkaran rahasia di antara pasangan suami istri itu. Semuanya sudah ada dalam rencana Joko sejak awal. Kembali ke ruang interogasi. Saat itu, Pak Lurah Hartono datang menemui Heru. Ia ingin menceritakan pemandangan aneh yang dilihatnya pada malam sebelum kejadian. Malam itu saya baru pulang memancing. Saya lihat lampu belakang mobil asing menyala di dekat rumah kaca ketiga, kata Pak Hartono dengan sungguh-sungguh sambil memberi isyarat dengan tangannya. Itu bukan mobil orang sini. Jelas mobil dari luar kota, tambahnya dengan suara pelan. Heru memang sempat mencatatnya di sudut buku catatannya. Namun, karena pikirannya sudah terfokus pada Budi, ia hanya menganggapnya sebagai mobil yang kebetulan lewat. Pak Hartono tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi melihat reaksi dingin detektif itu, ia pun mengurungkan niatnya. Heru tidak terlalu memerhatikan punggung Pak Hartono yang berjalan keluar dengan lesu. Sementara itu, Joko mulai menjalankan rencananya yang berikutnya. Beberapa hari kemudian, di sore yang remang-remang, Joko menyelinap ke gudang di rumah kakak iparnya. Ia menggeledah sudut gudang dan menemukan sebuah jaket kerja usang yang sudah lama dikenakan oleh Budi.
Sambil mengawasi keadaan sekitar, Joko memasukkan sesuatu ke dalam saku jaket itu. Sesuatu itu adalah beberapa helai rambut kakaknya dan sobekan kain sisa bakaran. Joko menggulung jaket itu, menyembunyikannya, dan keluar dari gudang. Kemudian, tanpa sepengetahuan siapapun, ia melemparkan jaket itu ke selokan di belakang rumah kaca. Tak lama kemudian, tim investigasi yang sedang menyisir area sekitar rumah kaca menemukan jaket itu di selokan. Rambut dan sobekan kain yang ditemukan di dalamnya sangat cocok dengan fakta bahwa korban ditemukan telanjang. Tatapan Inspektur Heru seketika berubah. Tim investigasi kini mulai yakin bahwa Budi Santoso adalah pelaku sebenarnya. Budi, yang kembali dipanggil ke ruang interogasi, terbelalak melihat jaket itu. Ini jaket yang sudah saya berikan pada adik ipar saya beberapa tahun lalu. Coba tanyakan pada Joko, Pak Inspektur, teriak Budi sambil menekan kedua tangannya ke meja. Wajahnya penuh dengan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan. Heru segera memanggil Joko ke ruang interogasi. Joko melirik jaket di atas meja, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingat pernah menerima jaket seperti itu dari Mas Budi. Sungguh, Pak Inspektur, jawab Joko dengan tenang dan artikulasi yang jelas. Di hadapan wajah tenang Joko, pembelaan Budi menjadi tidak berdaya. Ketika pernyataan keduanya bertentangan, Heru menganggap perkataan Budi sebagai alibi yang dibuat-buat. Wajah Budi menjadi pucat pasi. Sementara itu, data pada alat pencatat suhu dan kelembapan di pintu masuk rumah kaca masih tersimpan dengan baik. Tim investigasi hanya melewatinya tanpa curiga. Padahal, data itulah yang telah dimanipulasi oleh Joko. Setelah melakukan kejahatannya, Joko dengan sengaja mengubah pengaturan tanggal dan waktu pada mesin itu menjadi 1 hari setelahnya. Dengan begitu, rekaman asli pada hari kejadian tertimpa seolah-olah itu adalah rekaman keesokan harinya. Karena angka di layar tampak normal, para detektif tidak berpikir untuk memeriksanya lebih lanjut. Kecermatan Joko tidak berhenti di situ. Segera setelah melakukan pembunuhan, Joko langsung mengemudikan mobilnya kembali ke Jakarta. Kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa, ia muncul di akhir acara makan malam kantornya. Di sana, duduklah rekan kerjanya, Agus Setiawan, yang sedang terlilit utang. Joko diam-diam memanggil Agus dan menyelipkan sebuah amplop tebal ke tangannya. "Tolong aku sekali ini saja. Anggap saja kamu tidak lihat kalau aku sempat pergi sebentar," bisik Joko pelan sambil merangkul bahu Agus. Agus menatap amplop itu dan ragu sejenak. Didesak oleh penagih utang, Agus akhirnya memasukkan amplop itu ke sakunya dan mengangguk. Dengan begitu, alibi yang tampak sempurna pun tercipta. Kesaksian rekan-rekan kerjanya yang mengatakan ia ada di Jakarta, ditambah dengan catatan tol, membuat Joko tidak pernah dicurigai sama sekali. Akhirnya, Budi Santoso diborgol dengan tuduhan sebagai suami keji yang telah membunuh istrinya. Saat ia dimasukkan ke mobil polisi, para warga desa menunjuk-nunjuk dari balik tembok. Beberapa dari mereka bahkan meludahi tembok rumah Budi sebelum berbalik pergi dengan dingin. Menyaksikan pemandangan itu, putrinya yang berusia 16 tahun, Kirana Putri, hanya bisa terpaku tanpa bisa berkata apa-apa. Setelah ayahnya dibawa pergi, Kirana diasuh oleh kerabat dari pihak ibunya. Sialnya, kerabat itu adalah orang-orang yang dekat dengan Joko. Sementara Budi di dalam penjara terus berteriak menyatakan dirinya tidak bersalah, Joko dengan santai mengambil alih kebun anggur milik kakak iparnya. "Karena Mas Budi mengalami musibah ini, biarlah saya yang mengurus kebun ini. Kasihan almarhumah kakak saya, kebun yang ia rawat seumur hidup tidak boleh terbengkalai," kata Joko di depan warga desa dengan napas panjang seolah prihatin. Kemudian, dengan sangat wajar, ia mengambil alih kunci kebun anggur dan gudang. TKP telanjang yang direkayasa, jaket yang sengaja diletakkan sebagai bukti palsu, dan alat pencatat yang dimundurkan 1 hari. Ketiga hal ini telah siap menelan 10 tahun kehidupan seorang pria. Pada musim dingin saat sidang pertama Budi Santoso digelar, udara di ruang pengadilan terasa sedingin es. Di bawah langit-langit yang tinggi, Budi duduk dengan wajah pucat mengenakan seragam tahanan. Sidang dari awal hingga akhir hanya berjalan berdasarkan bukti-bukti tidak langsung. Jaket usang dari selokan, alibi yang kosong pada dini hari, dan pakaian yang hilang tanpa jejak. Jaksa penuntut umum merangkai semua itu menjadi satu dan menuntut Budi dengan hukuman penjara seumur hidup. Selama persidangan, Budi terus mengangkat kepalanya dan mengulangi kalimat yang sama. "Saya tidak membunuh istri saya. Demi Tuhan, saya tidak melakukan perbuatan itu." Mohon Budi dengan sungguh-sungguh kepada hakim sambil menyatukan kedua tangannya.
Namun, suaranya hanya bergema lemah di ruang sidang yang luas. Akhirnya, dengan pertimbangan kurangnya bukti fisik yang menentukan, majelis hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Palu diketuk, suaranya menggema di ruang sidang. Budi menundukkan kepalanya seolah runtuh di tempat. Di salah satu sudut kursi pengunjung, Djoko Purnomo mengeluarkan sapu tangan dan menekan-nekan sudut matanya. Dari luar, ia tampak seperti adik ipar yang berduka atas kejahatan kakak iparnya. Namun, tepat pada saat putusan dibacakan, sudut bibir Djoko sedikit terangkat. Tak seorang pun di ruang sidang itu yang menyadari ekspresi sesaat tersebut. Tak lama setelah sidang berakhir, muncul satu masalah. Uang asuransi jiwa atas nama Dewi Lestari yang jumlahnya sangat besar. Karena sang suami sebagai penerima manfaat di penjara, pengelolaan uang besar itu menjadi tidak jelas. Djoko seolah sudah menunggu, maju sebagai wali dari keponakannya, Kirana Putri. Kemudian, dengan sangat alami, ia mulai menyentuh uang asuransi itu. Sebenarnya, Djoko memiliki rahasia yang sudah lama ia sembunyikan. Kisah ini kembali ke beberapa tahun sebelumnya. Djoko, yang pernah mencoba berbisnis di Jakarta, terlilit utang besar setelah usahanya bangkrut. Sebagian besar utang itu adalah uang yang ia pinjam dari kakaknya, Dewi Lestari. Dewi sangat menyayangi adik laki-laki satu-satunya itu. Ia tak pernah ragu memberikan apapun, mulai dari biaya sekolah hingga modal usaha. Namun, ketika bisnis adiknya semakin terpuruk, Dewi mulai menyinggung soal pengembalian utang. Setiap kali bertemu, Dewi selalu membicarakan kondisinya dengan hati-hati. "Djoko, kakak juga sekarang keuangannya sedang sulit. Apa tidak bisa kamu cicil sedikit demi sedikit?" pinta Dewi sambil memegang tangan adiknya. Bagi Djoko, kata-kata itu terasa seperti tekanan berat yang mencekik dadanya. Namun, dengan meninggalnya sang kakak, utang itu seolah lenyap begitu saja. Djoko diam-diam menghela napas lega. Tanpa ragu, Djoko menutup semua urusannya di Jakarta dan pindah sepenuhnya ke Malang. Orang pertama yang menyambut kedatangannya adalah seorang tokoh masyarakat setempat, Pak Suryo Wijoyo. Suryo dan Djoko sudah lama saling kenal di meja judi. Keduanya menjadi sangat akrab, sering bekerja sama dalam urusan pinjaman bank pertanian dan pembelian tanah. Di tangan Djoko, kebun anggur itu berkembang pesat. Melihat Djoko memperluas lahan dan membangun rumah kaca baru, warga desa berdecak kagum. Di mata mereka, Djoko adalah pria dengan dua wajah. Satu adalah wajah adik ipar Malang yang kehilangan kakaknya secara tragis. Yang lain adalah wajah seorang petani pekerja keras yang tekun menggarap lahannya. Sementara itu, di dalam penjara, Budi Santoso menulis puluhan surat untuk menyatakan dirinya tidak bersalah. Ia mengirim surat kepada putrinya, teman-temannya, bahkan kepada detektif yang menangkapnya. Namun, tak satu pun surat balasan yang ia terima. Yang paling ditunggu Budi adalah balasan dari putri sematawayangnya, Kirana Putri. Namun, Kirana pun benar-benar memutuskan hubungan dengan ayahnya. Kirana tumbuh besar di bawah asuhan kerabat dari pihak ibunya. Para kerabat itu terus-menerus mengatakan hal yang sama ke telinga Kirana. "Ayahmu yang membunuh ibumu. Orang seperti itu tidak pantas disebut ayah." Seorang kerabat memegang bahu Kirana dan berkata dengan tegas. Kirana yang masih kecil tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata itu. Ia menumpuk surat-surat dari ayahnya di dalam sebuah kotak tanpa pernah membukanya. Seiring berjalannya waktu, kotak itu penuh dengan surat yang belum dibuka. Di sisi lain, detektif yang menangani kasus itu, Heru Prasetyo, selalu merasa ada yang mengganjal di hatinya. Tatapan mata Budi yang terus menyatakan tidak bersalah hingga detik-detik terakhir tidak pernah bisa hilang dari benaknya. Berdasarkan pengalamannya yang panjang, Heru tahu bahwa tatapan orang yang tidak bersalah berbeda dengan tatapan pelaku kejahatan yang sebenarnya. Bahkan menjelang pensiun, Heru tetap menyimpan berkas kasus itu secara terpisah di laci mejanya yang paling dalam. Seiring berjalannya waktu, kasus Dewi Lestari telah sepenuhnya dianggap sebagai tragedi yang disebabkan oleh suaminya. Mobil asing yang dilihat oleh Pak Lurah dan alat pencatat kecil di rumah kaca perlahan-lahan terhapus dari ingatan orang-orang. Setiap tahun pada hari peringatan kematian kakaknya, Djoko selalu mengundang warga desa untuk mengadakan upacara doa bersama secara besar-besaran. Melihat Djoko bersujud dan menyeka air mata di depan altar, warga desa hanya bisa memuji. "Tidak ada adik sesetia dia. Merawat arwah kakaknya dengan begitu tulus," kata seorang lansia sambil mengangguk kagum. Kepercayaan warga desa terhadap Djoko semakin menebal dari tahun ke tahun. Suryo Wijoyo bahkan mendorong Djoko hingga menduduki posisi direktur di koperasi unit desa.
Keduanya berkuasa di desa itu, saling menggenggam kelemahan masing-masing. Sementara itu, Agus Setiawan, yang memberikan alibi palsu, masih hidup di Jakarta sambil terus dikejar-kejar penagih utang. Setiap kali keuangannya menipis, ia akan meminta uang pada Joko. Joko pun selalu memberinya sejumlah uang sebagai imbalan tutup mulut. Dengan begitu, kasus itu seolah-olah menjadi kejahatan sempurna yang tersegel rapat. Kebenaran terkubur di dalam tanah rumah kaca selama 10 tahun yang panjang, diam-diam menunggu uluran tangan seseorang yang akan menggalinya kembali. 10 tahun berlalu, musim semi tahun 2003 telah berganti menjadi awal tahun 2013. Kirana Putri, gadis kecil berusia 16 tahun, kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa berusia 26 tahun. Waktu telah menghapus jejak masa kecil dari wajahnya, namun meninggalkan bayangan kelam yang pekat. Pada awal tahun itu, salah seorang kerabat dari pihak ibu yang merawatnya meninggal dunia di sebuah panti reda. Dengan hati yang campur aduk, Kirana datang ke panti untuk membereskan barang-barang peninggalan almarhumah. Saat sedang merapikan pakaian usang dan foto-foto pudar, tangan Kirana tiba-tiba terhenti. Di dasar sebuah kotak, ia menemukan setumpuk surat yang telah menguning. Kirana mengambil tumpukan surat itu dengan hati-hati. Di sampul amplop tertulis namanya sendiri, Kirana Putri, dengan tulisan tangan yang ia kenal. Itu adalah surat-surat dari ayahnya, Budi Santoso, yang dikirim dari penjara. Jantung Kirana berdebar kencang. Ia tidak tahu mengapa surat-surat ini bisa tersembunyi di dalam kotak milik kerabatnya. Mungkin saja para kerabatnya sengaja menyembunyikan surat-surat ini darinya saat ia masih kecil. Untuk pertama kalinya, Kirana memegang surat-surat yang selama 10 tahun tidak pernah ia buka. Dengan tangan gemetar, ia membuka sebuah amplop dan mulai membaca tulisan ayahnya, kata demi kata. Di dalam surat, ayahnya berulang kali menceritakan hal yang sama. Kisah tentang jaket kerja usang yang sudah lama ia berikan kepada adik iparnya, Joko. Dan jeritan keputusasaan tentang alat pencatat suhu dan kelembapan di rumah kaca yang pada hari kejadian jelas-jelas berfungsi dengan normal. Tulisan tangan di surat itu semakin bergetar di halaman-halaman akhir. Hati seorang ayah yang perlahan hancur selama 10 tahun tergambar jelas dalam goresan tinta itu. Air mata panas mengalir di pipi Kirana. Setiap lembar, surat menanamkan benih keraguan kecil di dalam hatinya. Benarkah ayah yang menyakiti ibu? Pertanyaan yang selama 10 tahun tak pernah terlintas itu, kini untuk pertama kalinya mengetuk hatinya. Namun, kebencian yang telah mengeras selama 10 tahun tidak serta-merta luluh hanya dengan beberapa lembar surat. Kirana berusaha menenangkan hatinya yang goyah sambil terus membereskan kotak itu. Kemudian, ia menemukan satu benda lagi. Sebuah buku tabungan bank yang sudah usang dan lusuh atas nama ibunya, Dewi Lestari. Kirana iseng membuka dan membolak-balik buku tabungan itu. Namun, di salah satu halaman, ujung jarinya berhenti. Beberapa bulan sebelum kejadian, sejumlah besar uang telah ditransfer dari rekening ibunya ke rekening pamannya, Joko Purnomo. Dalam beberapa kali transaksi, jumlahnya tidak sedikit. Angka-angka besar, dengan tanggal yang berbeda memenuhi halaman itu. Potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan di kepala Kirana mulai menyatu. Pamannya yang meminjam banyak uang dari kakaknya dan tidak mampu mengembalikannya. Namun, setelah kakaknya meninggal, utang itu seolah lenyap begitu saja. Hawa dingin merambat di punggung Kirana. Dengan buku tabungan di tangan, Kirana segera menuju gudang di kebun lamanya yang sudah tidak terpakai. Gudang yang selama 10 tahun tak tersentuh itu dipenuhi sarang laba-laba dan debu. Kirana menutup hidungnya sambil membuka satu persatu kotak yang berdebu. Di dalam salah satu kotak, ia menemukan alat pencatat suhu dan kelembapan yang usang, serta setumpuk bukti pengiriman anggur. Alat pencatat yang sama, yang selalu ayahnya sebutkan dalam suratnya. Dengan tangan gemetar, Kirana membolak-balik tumpukan bukti pengiriman itu. Lalu, tangannya kembali terhenti. Tulisan tangan pengirim pada bukti pengiriman itu terasa tidak asing. Kirana menatap tulisan itu lekat-lekat. Tulisan itu sangat mirip, bahkan identik dengan tulisan tangan pamannya, Joko Purnomo. Kirana terduduk lemas di lantai gudang untuk beberapa saat. Benih keraguan yang ditanam oleh surat-surat ayahnya kini tumbuh menjadi keyakinan setelah menemukan buku tabungan dan bukti pengiriman. Kirana mengambil surat, buku tabungan, dan bukti pengiriman itu, lalu pergi mencari seseorang. Orang itu adalah detektif purnawirawan yang pernah menangani kasus ayahnya, Heru Prasetyo. Setelah mencari tahu, ia akhirnya menemukan Heru, yang kini telah menjadi seorang pria tua dengan rambut yang memutih.
Ketika Kirana meletakkan benda-benda yang ia bawa di atas meja tua, ekspresi Heru perlahan menegang. Dengan wajah seolah beban berat di dadanya selama 10 tahun terangkat, Heru membuka suara. Waktu itu Pak Lurah bilang melihat mobil asing. Aku mengabaikannya. Hal itu terus menggangguku selama ini, kata Heru dengan suara bergetar sambil mengambil bukti pengiriman. Penyesalan terlintas di matanya yang berkerut. Keduanya kemudian mendatangi kantor polisi dan meminta tim khusus kasus yang belum terpecahkan untuk membuka kembali penyelidikan. Kasus lama ini diserahkan kepada seorang detektif muda bernama Bribtu Agung Nugraha. Agung memeriksa satu persatu dokumen yang dibawa Kirana dengan teliti. Ia terutama menyoroti fakta bahwa waktu pengiriman pada bukti pengiriman bertabrakan langsung dengan alibi Joko yang mengaku berada di acara makan malam kantor di Jakarta. Ditambah lagi, riwayat transaksi di rekening bank ibunya menunjukkan motif kejahatan yang jelas. Tatapan Agung menjadi tajam. Namun, Agung menghadapi satu tembok penghalang. Tidak mudah untuk membatalkan putusan kasus yang sudah final tanpa bukti fisik yang kuat. Sementara itu, kabar bahwa Kirana mulai mendatangi gudang tua dengan cepat menyebar di desa kecil itu. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Joko. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, senyum di wajah Joko yang selalu tenang menghilang. Malam itu juga, Joko langsung menemui Suryo Wijoyo. Keponakanku itu mulai mengusik gudang lama, kita tidak bisa membiarkannya, kata Joko dengan suara rendah sambil meletakkan gelas minumannya. Suryo juga meletakkan gelasnya dan mengangguk berat. Keduanya sepakat untuk memadamkan api penyelidikan ulang sebelum membesar. Mereka kemudian menghubungi Agus Setiawan di Jakarta untuk memastikan ia tetap tutup mulut. Namun, kali ini situasinya sangat berbeda. Ada seorang keponakan yang gigih dengan bukti nyata berupa buku tabungan di tangannya. Dan di sisinya, ada seorang detektif tua yang tidak pernah melepaskan kebenaran selama 10 tahun, berdiri kokoh menjaganya. Roda waktu kasus yang telah berhenti total selama 10 tahun, kini mulai berderit dan berputar kembali dari ujung jari sang putri. 1 bulan setelah penyelidikan ulang dimulai, Bribtu Agung bergerak cepat. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengirim sampel tulisan tangan dari bukti pengiriman ke Puslap 4 Polri untuk dianalisis. Bersamaan dengan itu, ia melacak satu persatu aliran dana yang keluar dari rekening bank almarhumah. Dari proses itu, terungkap dengan jelas bahwa utang Joko kepada kakaknya sangat besar. Sangat umum bagi orang yang terlilit utang untuk menganggap krediturnya sebagai musuh. Agung kemudian mengalihkan perhatiannya ke acara makan malam di Jakarta, tempat Joko mengaku berada pada hari kejadian. Ia menemui satu persatu rekan kerja yang hadir di acara itu, dan dengan gigih mencari celah dalam kesaksian mereka 10 tahun lalu. 10 tahun adalah waktu yang bisa membuat ingatan orang memudar, tetapi juga bisa membuka mulut yang terkunci rapat. Di tengah proses itu, Agus Setiawan, yang terus-menerus dikejar penagih utang, mulai goyah di hadapan Agung. Agus berulang kali membasahi bibirnya yang kering dan tidak berani menatap mata Agung. Sebenarnya, malam itu Joko sempat pergi sebentar. Saya diminta untuk berpura-pura tidak melihatnya. Tepat saat Agus hendak membuka mulutnya dengan suara gemetar, ponselnya berdering keras. Agus melihat layar ponselnya dan wajahnya seketika pucat pasi. Akhirnya, Agus menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya dan buru-buru pergi. Agung menatap punggungnya sambil menggigit bibir. Sementara itu, Joko yang mencium gelagat buruk bergerak cepat. Ia mengerahkan seluruh kekayaan yang ia kumpulkan dari kebun anggurnya untuk menyewa seorang pengacara ternama. Kemudian, ia justru berbalik menyerang keponakannya, Kirana. Anak itu hanya mengincar uang asuransi. Dia muncul setelah 10 tahun untuk memfitnah pamannya sendiri. Teriak Joko di depan warga desa, memukul-mukul dadanya seolah menjadi korban. Akting Joko masih sangat meyakinkan. Beberapa warga desa mulai mencibir Kirana. Suryo Wijoyo juga ikut turun tangan. Ia menggunakan jaringannya yang kuat dengan para tokoh desa untuk menyebarkan rumor bahwa penyelidikan ulang ini hanyalah cara untuk mengganggu seorang petani jujur yang tidak bersalah. Bahkan, Suryo mencoba menggerakkan Dewan Koperasi untuk menunda akses lebih lanjut terhadap rincian transaksi rekening bank almarhumah. Namun, Agung tidak mundur. Ia mendapatkan surat perintah resmi dan menerobos semua rintangan itu secara langsung. Beberapa hari kemudian, balasan pertama dari Puslap 4 akhirnya tiba. Hasilnya menyatakan bahwa tulisan tangan pada bukti pengiriman cocok dengan tulisan tangan Joko, secercah harapan muncul di mata Agung. Akan tetapi, pengacara Joko bukanlah lawan yang mudah. Tulisan tangan di bukti pengiriman
Siapa saja pekerja kebun bisa menuliskannya. Anda tidak bisa menuduh seseorang sebagai pembunuh hanya dengan ini. Bantah pengacara itu dengan santai sambil meletakkan dokumen di meja. Agung juga tahu bahwa hanya dengan bukti tulisan tangan, tidak mungkin membatalkan putusan yang sudah final 10 tahun lalu. Agung begadang selama berhari-hari untuk mencari jalan keluar. Saat ia sedang termenung di depan meja yang penuh dengan dokumen, Inspektur Purnawirawan Heru Prasetyo mendekat dengan diam. Tiba-tiba, Heru seolah teringat sesuatu dan matanya terbelalak. Kotak barang bukti dari TKP yang disegel 10 tahun lalu pasti masih ada di gudang Polres, kata Heru pelan. Agung langsung bangkit dari kursinya. Di dalam kotak itu, terdapat serpihan kulit dari bawah kuku korban yang diambil saat autopsi. 10 tahun lalu, karena kasus itu disimpulkan sebagai perbuatan suami, serpihan itu tidak dianalisis secara mendalam dan langsung disegel. Teknologi yang belum ada saat itu, mungkin sekarang bisa membaca kebenaran dari serpihan kecil itu. Agung segera mengajukan permintaan darurat ke Puslap 4 untuk menganalisis kembali bukti kuku itu dengan teknologi analisis DNA terbaru. Bukan hanya itu, Agung juga mengirim alat pencatat suhu dan kelembapan yang ditemukan di gudang ke Laboratorium Analisis Digital Puslap 4. Ia meminta untuk diperiksa apakah ada jejak manipulasi tanggal atau waktu. Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga datang dari laboratorium digital. Ditemukan bukti bahwa pengaturan mesin telah diubah dari hari kejadian menjadi 1 hari setelahnya. Terlebih lagi, ada kemungkinan bahwa rekaman data asli sebelum ditimpa masih tersisa di perangkat penyimpanan internal mesin. Ujung jari Agung bergetar. Mesin yang telah tertidur selama 10 tahun kini akan memuntahkan kebenaran. Tepat pada saat itu, Agus Setiawan yang terpojok berniat untuk mengaku lagi. Lelah hidup dalam kejaran utang, Agus ingin menebus dosanya. Namun, orang suruhan Suryo Wijoyo bergerak lebih dulu. Orang itu mendatangi Agus di sebuah penginapan kumuh dan menyodorkan amplop tebal. "Jangan khawatir, utangmu akan kami bereskan. Kamu cukup tutup mulut saja," kata orang itu sambil menepuk-nepuk bahu Agus. Agus menatap amplop dan wajah orang itu bergantian. Dan akhirnya, ia kembali mengunci mulutnya rapat-rapat dan bersembunyi di suatu tempat di Jakarta. Dengan hilangnya saksi kunci, penyelidikan kembali berada di ujung tanduk. Kirana dan Heru merasa sangat cemas. Kini, harapan yang tersisa hanya 2. Hasil analisis DNA dari bawah kuku yang mungkin hidup kembali setelah 10 tahun dan rekaman asli yang tertidur di dalam mesin. Agung memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada kedua hasil analisis itu. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil tersebut sangat mepet dengan tenggat waktu penyerahan bukti untuk sidang. Tim investigasi terdorong ke dalam pertarungan melawan waktu. Agung melingkari tanggal di kalendernya berulang kali dengan spidol merah. Memasuki minggu berikutnya, setelah pengajuan analisis ulang, justru Joko yang menjadi semakin cemas. Wajah Joko yang selama 10 tahun selalu tenang kini mulai menunjukkan kegelisahan. Ia diam-diam menemui Agus yang bersembunyi di Jakarta. Di sebuah kamar penginapan kumuh, keduanya duduk berhadapan. Di atas meja kotor, tergeletak sebuah amplop tebal. "Bertahanlah sekali lagi. Kalau masalah ini lewat, semua utangmu akan kubereskan," bisik Joko pelan sambil mendorong amplop itu ke arah Agus. Agus menatap amplop dan wajah Joko bergantian. Tatapannya bergetar hebat. Di antara beban nurani dan beban utang, Agus berkonflik dalam waktu yang lama. Akhirnya, ia menundukkan kepalanya dengan lemah. Uang di dalam amplop itu disediakan oleh Suryo Wijoyo. Sementara itu, di desa yang tenang, hati seseorang juga sedang bergejolak. Orang itu adalah Pak Lurah Hartono. Ia tidak pernah bisa melupakan mobil asing yang ia lihat pada malam 10 tahun yang lalu. Ingatan itu terus membebani hatinya selama bertahun-tahun. Pikiran bahwa Budi mungkin dipenjara secara tidak adil mulai menyiksanya. Akhirnya, tidak tahan dengan rasa bersalah, Pak Hartono menemui Bribtu Agung. "Mobil yang saya lihat malam itu, saya akan memberikan kesaksian resmi sekarang. Saya masih ingat warna mobilnya dan sebagian nomor polisinya," kata Pak Hartono, dengan wajah penuh tekad sambil mengepalkan tinjunya. Mata Agung berbinar. Kesaksian resmi dari seorang saksi mata bisa memberikan kekuatan besar pada kasus yang goyah ini. Agung setuju untuk menerima surat pernyataan dari Pak Hartono dan menentukan tanggalnya. Namun, pada subuh hari tepat di hari Pak Hartono akan menyerahkan surat pernyataannya, ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang tidak diketahui penyebabnya di jalan pinggir desa. Pak Hartono yang tergeletak di jalan segera dilarikan ke rumah sakit.
Namun, ia tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, masuk laporan bahwa truk milik Suryo Wijoyo terlihat di sekitar lokasi kecelakaan. Agung bergerak cepat untuk mengamankan rekaman kamera dashboard dan catatan perjalanan truk tersebut. Kirana, yang berlari ke rumah sakit, hanya bisa mondar-mandir cemas di depan ruang ICU. Dengan satu-satunya saksi mata yang bisa mengungkap kebenaran kini terbaring tak berdaya, Kirana merasa dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Ketika jam besuk diizinkan, Kirana memegang tangan Pak Hartono dengan kedua tangannya. "Pak Lurah, sadarlah, kalau Bapak seperti ini, saya harus bagaimana?" Isak Kirana sambil dengan lembut menggoyangkan tangan Pak Hartono. Tiba-tiba, jari-jari Pak Hartono bergerak sangat pelan. Dengan kesadaran yang kabur, Pak Hartono mengerahkan sisa tenaganya. Kirana dengan cepat meletakkan kertas dan pulpen di tangannya. Dengan tangan gemetar, Pak Hartono dengan susah payah menuliskan sesuatu di atas kertas. Itu adalah sebagian dari nomor polisi mobil yang ia lihat pada malam 10 tahun yang lalu. Setelah menulis angka-angka itu, tangan Pak Hartono kembali lemas. Kirana menggenggam kertas itu erat-erat dan langsung berlari ke tempat Agung. Ketika Agung memeriksa nomor dan jenis mobil itu, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Mobil itu cocok persis dengan mobil yang dikendarai Joko di Jakarta 10 tahun yang lalu. Ini berarti mobil Joko, yang seharusnya berada di Jakarta untuk acara makan malam, pada saat yang sama berada di dekat kebun anggur di Malang. Alibi Joko yang diyakini sempurna, kini mulai retak dengan jelas. Tangan Agung terasa lebih bertenaga. Beberapa hari kemudian, kabar baik lainnya datang dari laboratorium digital Puslap 4. Mereka berhasil memulihkan rekaman data asli dari perangkat penyimpanan internal alat pencatat suhu dan kelembapan. Kurva suhu aktual pada hari kejadian dalam rekaman yang dipulihkan menunjukkan perbedaan yang jelas dengan waktu yang dimanipulasi. Kini menjadi jelas bahwa seseorang telah memundurkan mesin itu secara manual. Gambaran kejahatan spontan oleh suami yang dibangun 10 tahun lalu mulai bergetar dan runtuh. Terpojok, Joko Purnomo melemparkan kartu truf terakhirnya. Ia bersama Suryo Wijoyo mendatangi Kirana. "Kirana, kalau kamu mau menghentikan tuntutan ulang ayahmu, setengah dari kebun dan rumah ini akan kuberikan padamu. Bagaimana?" kata Joko dengan senyum lembut sambil meletakkan tangannya di bahu Kirana. Namun Kirana sudah lebih dulu menekan tombol rekam di alat perekam di sakunya. Kirana berpura-pura mempertimbangkan tawaran itu sambil merekam seluruh percakapan. Kemudian, ia segera menyerahkan rekaman itu kepada Agung. Kegelisahan mereka justru menjadi bukti yang memberatkan diri mereka sendiri. Agung juga berhasil memastikan bahwa catatan perjalanan truk Suryo Wijoyo cocok dengan waktu dan lokasi kecelakaan Pak Hartono. Kini, bukti tulisan tangan, nomor kendaraan, transaksi bank, manipulasi alat pencatat, dan rekaman percobaan penyuapan telah terjalin menjadi satu benang merah. Jaring di sekitar Joko perlahan-lahan menyempit. Tinggal satu hal yang tersisa. Hasil analisis DNA dari bawah kuku yang akan membebaskan ayahnya dari tuduhan palsu selama 10 tahun. 3 hari sebelum tenggat waktu penyerahan bukti ke pengadilan, amplop berisi hasil dari Puslap 4 akhirnya tiba di tangan tim investigasi. Agung memegang amplop itu dan menahan napas sejenak. Pada hari amplop dari Puslap 4 tiba, suasana di kantor tim investigasi sangat tegang. Agung memegang amplop itu, namun tidak segera membukanya. 10 tahun waktu dan nasib seorang pria bergantung pada selembar kertas tipis ini. Di sampingnya, Heru Prasetyo dan Kirana Putri menelan ludah dengan cemas sambil menatap amplop itu. Akhirnya, Agung merobek amplop dan perlahan membuka kertas hasil di dalamnya. Saat membaca hasil tersebut, tangan Agung berhenti di tempat. Serpihan kulit kecil dari bawah kuku Dewi Lestari 10 tahun yang lalu. DNA-nya cocok sempurna dengan milik adik kandungnya, Joko Purnomo. Agung menatap kertas hasil itu untuk waktu yang lama tanpa bisa mengalihkan pandangannya. Jejak satu-satunya dari korban yang diserang tiba-tiba dan tidak sempat melawan, sebuah cengkeraman terakhir sebelum napasnya berhenti. Jejak kecil itu telah menembus kegelapan selama 10 tahun untuk bersaksi tentang kebenaran. Di TKP yang tampak bersih tanpa perlawanan, hanya satu serpihan itu yang bertahan hidup. Dan akhirnya, serpihan itu membebaskan seorang pria dari tuduhan yang ia sandang. Kirana menutup mulutnya dengan kedua tangan dan terduduk lemas. Heru mengusap wajahnya yang berkerut dengan tangan tuanya dan menghela napas panjang. Beban yang menindihnya selama 10 tahun akhirnya terangkat. Agung menyatukan semua bukti. DNA dari bawah kuku, tulisan tangan, nomor kendaraan, rekaman asli alat pencatat, transaksi bank, dan rekaman percobaan penyuapan.
Potongan-potongan yang berserakan kini telah membentuk sebuah gambaran yang utuh dan sempurna. Agung segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Djoko Purnomo. Ketika para petugas menyerbu kebun anggur, Djoko masih sedang merawat buah anggurnya dengan wajah seorang petani yang rajin. Saat tangannya sedang membelai tandan anggur yang mulai memerah, sebuah borgol dingin melingkar di pergelangan tangannya. Bahkan pada saat itu, Djoko masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat yang sama, tim lain menggerebek kantor Suryo Wijoyo. Di sana, ditemukan buku besar dan catatan telepon yang berkaitan dengan penyuapan saksi dan kepemilikan truk serta data perjalanan truk. Suryo Wijoyo juga ditangkap oleh petugas. Duduk di ruang interogasi, Djoko pada awalnya masih bersikap angkuh. Tulisan tangan yang mirip itu hanya kebetulan, dan pengecekan mobil itu pasti ada kesalahan, Pak Detektif, kata Djoko dengan santai sambil melipat tangan. Namun, ketika Agung meletakkan hasil analisis DNA di atas meja, ekspresi Djoko perlahan runtuh. Tidak ada alibi apapun yang bisa melawan selembar kertas itu. Tangan Djoko yang terlipat perlahan turun. Ditambah lagi, Agus Setiawan yang ditangkap di Jakarta akhirnya mengakui segalanya. Ia mengaku secara rinci bagaimana ia merekayasa alibi untuk Djoko 10 tahun yang lalu karena terlilit utang. Perisai terakhir yang bisa diandalkan Djoko pun lenyap. Djoko menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Dan pada titik inilah, sebuah fakta yang selama ini tersembunyi terungkap ke dunia. Fakta bahwa Dewi Lestari adalah penolong yang seumur hidupnya diam-diam membiayai biaya sekolah dan modal usaha adiknya. Sejak kecil, Dewi selalu memberikan apapun tanpa pamrih untuk adik laki-laki satu-satunya itu. Namun, kepada kakaknya yang begitu baik, Djoko hanya meninggalkan tumpukan utang. Dan ketika terdesak oleh utang itu, ia memilih untuk menyingkirkan kakaknya yang merupakan penolongnya. Rencana jahat 10 tahun yang lalu, membunuh kakaknya, melucuti pakaiannya untuk membuatnya tampak seperti kasus asmara, mengirim kakak iparnya ke penjara, dan mengambil alih kebun serta uang asuransi. Semua rencana mengerikan itu terungkap satu persatu di ruang interogasi. Memundurkan tanggal pada alat pencatat, mengambil jaket dari gudang kakak iparnya untuk menanam bukti palsu, semuanya adalah perbuatan Djoko. Para detektif yang menyaksikan interogasi itu terdiam untuk waktu yang lama. Semua orang bergidik ngeri mendengar fakta bahwa ia tega membunuh kakak kandungnya sendiri, seorang penolong yang telah merawatnya seumur hidup. Sementara itu, Suryo Wijoyo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan bukti dan menyuap saksi. Ia juga ditetapkan sebagai dalang di balik kecelakaan truk yang menabrak Pak Lurah Hartono dan ikut ditahan. Malam itu, Budi Santoso, yang telah dipenjara secara tidak adil selama 10 tahun, akhirnya keluar dari gerbang penjara. Dengan keputusan peninjauan kembali, Budi yang kini tampak tua dan kurus, akhirnya menghirup udara bebas setelah 10 tahun. Di depan gerbang utama penjara, seseorang berlutut. Orang itu adalah putrinya, Kirana Putri, yang selama 10 tahun telah meragukan ayahnya. Kirana memegang tumpukan surat dari ayahnya yang selama 10 tahun tidak berani ia sentuh. Ayah, maafkan aku sangat terlambat. Isa Kirana tanpa berani mengangkat kepalanya. Budi mendekati putrinya dalam diam. Kemudian, dengan tangannya yang kasar, ia dengan lembut memegang kedua tangan putrinya yang berlutut dan membantunya berdiri. Pada saat itu, Djoko, yang sedang menjalani prosedur pemindahan tahanan, kebetulan lewat di depan mereka. Tatapan kakak ipar yang difitnah dan adik ipar yang menjadi pelaku bertemu sejenak di udara. 10 tahun tuduhan palsu dan 10 tahun pengkhianatan beradu tanpa suara hanya melalui tatapan mata. Djoko tidak sanggup menatap mata Budi dan lebih dulu menundukkan kepalanya. Detektif Purnawirawan Heru Prasetyo, yang tidak pernah bisa melupakan tatapan Budi 10 tahun yang lalu, menyambut Budi di depan gerbang dan menjabat kedua tangannya. Tanpa bisa berkata apa-apa, Heru hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kehilangan semua jalan keluar, Djoko akhirnya dinaikkan ke mobil tahanan, dan pada saat itulah ia akhirnya melepaskan topeng adik yang berbakti yang telah ia kenakan selama 10 tahun. Pada hari sidang putusan Djoko, ruang sidang dipenuhi orang sejak pagi-pagi sekali. Kabar bahwa kebenaran dari kasus yang menghebohkan seluruh desa 10 tahun yang lalu akan terungkap menarik banyak orang untuk datang. Tepat pada saat itu, sebuah perubahan besar terjadi. Undang-undang yang telah lama diperdebatkan akhirnya disahkan, menghapus daluarsa penuntutan untuk kejahatan yang merenggut nyawa manusia. Berkat itu,
Kasus yang hidup kembali setelah 10 tahun ini bisa disidangkan tanpa terhalang oleh batasan waktu. Jika undang-undang itu tidak ada, mungkin akan terjadi hal yang sangat disayangkan, di mana kebenaran terungkap tetapi pelakunya tidak bisa dihukum. Di pengadilan, wajah Joko benar-benar berbeda dari 10 tahun yang lalu. Topeng adik yang berbakti dan senyum ramah seorang petani yang sukses tidak lagi tersisa di wajahnya. Mengenakan seragam tahanan, Joko hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Majelis hakim menuntut kejahatan Joko satu persatu dengan berat. Kejahatan pembunuhan yang direncanakan dengan cermat, ditambah dengan dosa memfitnah kakak iparnya yang tidak bersalah selama 10 tahun. Yang paling memberatkan adalah fakta bahwa ia tega membunuh kakak kandungnya sendiri yang telah merawatnya seumur hidup. Joko bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepalanya menghadapi putusan. Akhirnya, Joko dijatuhi hukuman berat. Suryo Wijoyo, yang didakwa karena menyuap saksi dan memerintahkan tabrak lari, juga dijatuhi hukuman penjara. 2 orang berpengaruh yang selama ini mengendalikan desa itu runtuh bersamaan di pengadilan yang sama. Warga desa yang memenuhi kursi pengunjung semuanya bergidik ngeri. Di hadapan wajah asli orang yang selama 10 tahun mereka yakini sebagai adik ipar yang malang dan tetangga yang berbakti, orang-orang kehilangan kata-kata. Beberapa dari mereka menunduk malu, teringat bagaimana mereka pernah menunjuk-nunjuk Budi Santoso. Sementara itu, Budi Santoso akhirnya dinyatakan tidak bersalah dalam sidang peninjauan kembali. Kompensasi dari negara atas 10 tahun yang hilang menyusul. Namun, tidak ada apapun yang bisa mengembalikan 10 tahun waktu yang ia habiskan sendirian dalam kepahitan. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh uang atau apapun. Tempat pertama yang didatangi Budi setelah keluar dari penjara adalah makam istrinya, Dewi Lestari. Budi terduduk lemas di depan makam dan menggenggam tanah dengan kedua tangannya. "Sayang, aku minta maaf, aku tidak bisa melindungimu, dan baru sekarang aku datang," bisik Budi sambil terisak tanpa suara. Penyesalan yang telah lama terpendam akhirnya tumpah ruah. Di sampingnya, Kirana membuka tumpukan surat di tangannya. Surat-surat dari ayahnya yang selama 10 tahun tak pernah ia baca. Kirana membacakan surat-surat itu satu persatu dengan suara pelan di depan makam ibunya. Suara ayahnya yang selama ini tersegel, akhirnya sampai ke telinga ibunya. Angin musim semi berembus lembut di sekitar makam. Pak Lurah Hartono, yang secara ajaib sadar kembali, juga datang ke sana dengan bantuan tongkat. Dengan tubuh yang masih belum pulih benar, Pak Hartono menggenggam tangan Budi erat-erat. Ia merasa lega, karena angka-angka terakhir yang ia tulis ternyata menjadi kekuatan besar dalam mengungkap kebenaran. Ia merasa bersyukur karena akhirnya bisa meluruskan kesaksian yang terabaikan 10 tahun yang lalu. Agus Setiawan, yang merekayasa alibi, telah menebus semua kesalahannya. Ia kini menjalani kehidupan baru yang tenang, tidak pernah lagi mendekati meja judi. Agus sangat menyesali hari-hari di mana ia menjual nuraninya karena dikejar utang. Detektif Purnawirawan Heru Prasetyo akhirnya mengeluarkan berkas kasus itu dari laci mejanya yang paling dalam. Berkas yang telah membebaninya selama 10 tahun itu, ia masukkan sendiri ke mesin penghancur kertas. Mendengar suara kertas yang tercabik-cabik, wajah Heru untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama terlihat lega. Kemudian, ia mengambil pancingnya dan menuju ke tepi sungai yang disinari matahari musim semi. Langkah kakinya terasa sangat ringan setelah 10 tahun. Detektif muda, Bribtu Agung Nugraha, berkat kasus ini, memperbarui prosedur untuk menganalisis kembali bukti-bukti dari kasus-kasus yang belum terpecahkan. Tujuannya adalah untuk suatu hari nanti pasti akan menggali kebenaran-kebenaran lain yang mungkin masih terkubur di suatu tempat. Agung mengukir kasus ini dalam-dalam di hatinya. Alibi yang diyakini sempurna, TKP yang direkayasa dengan rapi, alat pencatat yang dimundurkan 1 hari, dan kesunyian yang dibeli dengan uang. Namun, semua itu pada akhirnya tidak mampu mengalahkan satu serpihan kecil dari bawah kuku yang ditinggalkan korban di saat-saat terakhirnya. Di atas kebun tempat anggur kembali memerah, sinar matahari yang hangat turun menyinari. Bayangan ayah yang setelah 10 tahun terbebas dari tuduhan dan putri yang menemukan kembali kebenaran terhampar berdampingan di atas kebun itu. Keduanya memutuskan untuk membangkitkan kembali kebun anggur yang pernah dirawat oleh tangan ibu mereka. Para warga desa, dengan penuh penyesalan, membersihkan tembok rumah Budi, merasa malu atas sikap gegabah mereka yang memunggunginya 10 tahun yang lalu. Di depan makam Dewi Lestari, bunga krisan putih yang diletakkan oleh orang-orang tanpa nama tak pernah putus berganti musim.
Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran, seberapa lama pun terkubur di dalam tanah, suatu hari nanti pasti akan menembus tanah itu dan muncul ke permukaan. Kebun anggur merah di Malang itu, setelah 10 tahun kebisuan yang panjang, diam-diam membuktikan fakta tersebut. Kebenaran yang dikira akan terkubur selamanya di dalam tanah kebun anggur, akhirnya terungkap setelah 10 tahun yang panjang. Kepedihan seorang ayah yang dituduh secara tidak adil dan penderitaan seorang ibu yang diam dalam keabadian akhirnya terobati. Orang yang melupakan ikatan darah demi uang akhirnya hancur, dan seorang putri yang tidak pernah melepaskan kebenaran akhirnya mendapatkan kembali ayahnya. Dalam hidup, terkadang kita mengalami ketidakadilan dan ditinggalkan orang lain. Namun, seberapa dalam pun terkubur, kebenaran suatu saat akan muncul ke permukaan dan ikatan darah serta ketulusan pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali. Hari ini, bagaimana jika kita mencoba menggenggam tangan keluarga di sisi kita dengan lebih hangat?